Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitya Rihadatul Aishi dengan NPM 2108107010003. Kali ini saya akan membahas tentang laporan tugas 3 basis data lanjut. Nah, untuk deskripsi tugasnya adalah seperti ini. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya. Di mana pada soal pertama kita disuruh untuk membuat prosedur yang menampilkan data dari satu tabel dengan menggunakan satu parameter. Nah, pada soal satu, kita membuat nama dari prosedurnya itu adalah namanya itu P_bill, di mana parameter yang digunakan itu satu, yaitu in bill ID, di mana tipe datanya itu adalah sesuai dengan bill ID pada tabel bill. Kemudian is begin, kemudian untuk baris kita select semua data atau record pada tabel bill, dan kita melakukan perulangan untuk hasilnya, di mana hasilnya itu adalah row dari bill ID sama dengan row dari amount dari bill ID ini sendiri. Nah, kita menggunakan sintak execute untuk memanggil atau menampilkan hasil dari prosedur yang sudah kita buat. Kemudian kita memanggil nama prosedurnya itu adalah pbill, dan kita memasukkan parameternya sesuai dengan parameter yang kita buat. Itu adalah bill ID. Jadi kita masukkannya sesuai dengan data yang sudah kita punya. Namun bila data yang kita punya itu adalah salah, maka dia akan menjadi error, atau tidak ada, maka dia error. Nah, untuk hasilnya dia akan mencetak semua hasil dari record pada tabel bill tadi. Begitu juga jika kita memasukkan A12, maka hasilnya juga seperti ini, sesuai dengan apa yang kita taruh. Nah, kemudian soal kedua itu adalah membuat prosedur yang menampilkan data dari dua tabel dengan menggunakan dua parameter. Nah, tabel yang kita gunakan di sini adalah tabel to the price, inner join, dan tabel row. Dengan parameternya itu ada dua, yaitu parameter cash ID dan reservation. Dengan tipe data cash ID ini adalah number, dan reservation ini adalah varchar 2. Kemudian kita membuat aliasnya room varchar 2 dengan nilainya itu adalah maksimal 20, dan price dengan tipe numbernya, dengan tipe datanya itu adalah number. Kemudian kita akan mencetak nama kamar sesuai dengan room dari yang sudah kita cetak di sini, into room, dan juga harga pembayaran yaitu price sesuai dengan yang kita buat tadi. Kemudian untuk memanggilnya sama, kita menggunakan syntax execute, kemudian memanggil nama dari prosedurnya, kemudian kita masukkan parameternya. Parameternya tadi adalah customer ID. Customer ID itu sama dengan r.ssn, artinya SSN pada tabel room. Kemudian reservation ID ini sama dengan reservation underscore ID pada tabel to be price. Nah, sehingga hasil yang keluar adalah nama kamarnya itu sama 101 dengan harga pembayarannya itu adalah 800. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat prosedur untuk menampilkan data dari 3 tabel dengan menggunakan dua parameter. Nah, tabel yang digunakan di sini adalah tabel room, tabel customer, dan tabel invoice. Di mana parameternya itu adalah in customer ID dengan tipe data number, dan in room name dengan tipe datanya itu sesuai dengan room name pada tabel room. Nah, berarti kan ada dua parameter. Udah pas, jadi kita lanjut. Kemudian kita akan mencetak SSN, kemudian room, dan status sesuai dengan select yang sudah kita lakukan sebelumnya, dengan kondisi-kondisi yang sesuai. Nah, untuk mengeksekusinya, kita juga akan menggunakan execute, nama dari nama prosedur, dan kita masukkan parameternya. Nah, sesuai ya, parameter ini sesuai dengan data yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga hasil yang keluarnya itu adalah 210 inter 110 paid. Kemudian yang keempat itu adalah membuat prosedur yang berfungsi untuk menambahkan data yang baru ke dalam tabel tertentu. Nah, tabel yang kita gunakan di sini adalah tabel customer, di mana untuk parameternya itu adalah semua atribut yang ada pada tabel customer. Sehingga kita select, kemudian kita insert, dan kita melakukan perulangan. Artinya kita akan mencetak semuanya berulang-ulang. Untuk first name itu berada di country. Artinya dia akan mencetak seperti ini. Untuk nama si Harry, dia berada di USA. Kemudian Yuriko berada di Jepang. Jadi artinya semua ketika kita menginputkan ini, atau kita menginputkan data yang lain, atau data tambahan yang lain, dia akan mencetak semuanya. Ini dia akan mencetak Nitya berada di Singapura, karena kita menggunakan first name dan country, berada di country. Kemudian untuk soal kelima itu adalah mengembalikan data, membuat fungsi untuk mengembalikan data dari satu tabel
dengan menggunakan dua parameter. Nah, di sini untuk nama fungsinya itu adalah fcast. Dengan parameternya itu ada dua, yaitu fname dengan tipe varchar dan last name lname dan dengan tipe data varchar. Kemudian kita akan membalikkan tipe data keduanya tadi, itu varchar 2. Kemudian kita akan select first name, last name, country sesuai dengan alias yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan kondisinya itu sesuai dengan parameternya tadi. Kemudian kita akan mencetak namanya itu adalah nama nanti yang dicetak, kemudian nama depannya, dan nama belakangnya. Artinya nama ini adalah nama fullnya, yaitu nama depan dan nama belakangnya. Kemudian kita akan mencetak asal negaranya dari mana. Kemudian kita akan mengembalikan semuanya dan kita tutup. Nah, untuk fungsi jika ingin kita memanggilnya, maka kita menggunakan sintaks baru dengan declare, begin, dan end. Sama halnya seperti membuat fungsi. Tapi di sini ketika kita akan membuatnya, kita cetak DBMS output line, kita manggil nama fungsinya, kemudian kita masukkan nama parameternya sesuai dengan parameter yang kita buat. Nah, ini parameternya Harry Potter, maka dia akan mencetak nama Harry Potter, asal negaranya USA, dan nama awalnya itu adalah Harry. Kemudian soal ke-6 itu membuat fungsi untuk membalikkan data dari dua tabel dengan menggunakan satu parameter. Nah, untuk nama fungsinya itu adalah f penyewa, dan parameternya itu FSSN 1, dan kita akan mencetak SSN untuk FSSN kamar, nama kamar, hotel untuk ID hotel, ID invoice, dan pembayaran itu berapa, dengan cara apa gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ketujuh, kita akan membuat fungsi untuk mengembalikan data kamar, hotel, dan harganya dengan parameter berupa tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Nah, untuk parameternya itu adalah f-start date dan f-end date dengan parameter untuk mulai dan akhirnya. Nah, pada fungsi ini dibuat kursor kamar untuk melakukan query select dari tabel join to the price, room kategori dan hotel, di mana ketiga tabel ini dihubungkan oleh atribut hotel ID. Nah, hasil atau outputnya itu dihasilkan dari nama hotel, kemudian alamatnya, kemudian nama si penyewanya, dan kamar apa yang tersedia atau kamar yang ada gitu. Nah, dan harganya itu berapa gitu. Kemudian soal ke-8 itu berfungsi untuk mengembalikan nama customer berdasarkan huruf awalnya. Nah, di sini nama untuk fungsinya itu adalah f awal nama dengan parameternya itu adalah akhir, jadi bebas aja. Kemudian kita membuat f nama lagi untuk membuat selectnya. Kemudian kita melakukan perulangan atau percabangan di sini, di mana jika nama awal nama yang kita masukkan tadi tidak ada, maka dia akan mengeluarkan output tidak ada. Namun jika ada, dia akan mencetak nama depan atau first name kita sesuai dengan nama customer dari first name. Kemudian dia akan mencetak itu. Kemudian kita akan membalikan full nama tadi. Dan kita close, dan kita akan memanggil fungsinya dengan sintaks seperti ini. Dan hasilnya adalah untuk kita memanggil nama H itu namanya adalah Harry. Namun jika hal yang lain kita lakukan, misalnya tidak ada dalam tabel atau data yang kita buat, maka dia akan menampilkan tidak ada. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.